Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikriah dari SMA Negeri 4 Kendari. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri serta kakak-kakak panitia biologi season ke-9 tahun 2020. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu sistem pernafasan pada manusia. Baik, sebelum kita masuk ke materi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti dan maksud dari materi tersebut, agar saat kita masuk ke dalam materi, kita dapat lebih mudah memahami materi tersebut. Baik, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu sistem pernafasan pada manusia. Nah, apa itu sistem pernafasan? Jadi, sistem pernafasan adalah kumpulan dari beberapa organ yang membantu proses pernafasan manusia. Nah, tidak sampai di situ. Apa itu pernafasan? Pernafasan adalah proses keluar dan masuknya oksigen dan karbon dioksida dari paru-paru manusia. Nah, setelah kita mengetahui arti dan maksud dari sistem pernafasan, sekarang kita bisa lanjut ke organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu hidung dan rongga hidung. Nah, ini salah satu organ pernafasan manusia yang tampak secara visual, secara mata telanjang. Nah, apa sih gunanya hidung dan rongga hidung? Nah, untuk hidung, fungsi hidung di sini untuk sebagai jalan masuknya oksigen dan jalan keluarnya karbon dioksida. Dan untuk fungsi rongga hidung sebagai menghangatkan, melembabkan, serta menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pada rongga hidung terdapat bulu dan lendir yang biasa kita sebut dengan mukus. Nah, mukus ini berfungsi untuk menyaring, melembabkan, serta menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Bayangkan ketika kita berada di lingkungan yang kotor, yang berdebu dan berpolusi. Semua lingkungan, semua udara yang ada di sekitar kita, kita hirup. Dan saat itulah mukus menyaring semua udara yang kita hirup agar tidak masuk ke dalam paru-paru dan tidak menyebabkan penyakit bagi kita. Nah, yang selanjutnya ada laring atau tenggorokan. Mungkin kita sudah sering mendengar kata tenggorokan, tapi kita belum tahu apa sebenarnya fungsi tenggorokan itu. Nah, fungsi tenggorokan adalah untuk meneruskan udara yang masuk melalui hidung ke faring. Nah, organ yang selanjutnya ada faring atau pangkal tenggorokan. Di sini, faring berfungsi sebagai penghubung antara laring dan trakea. Dan faring biasa kita kenal dengan kotak suara. Jadi, mungkin kita semua pernah mendengar kata kotak suara, tapi tidak tahu di mana sebenarnya letak kotak suara tersebut. Di laring kita, manusia, terdapat katup epiglotis dan pita suara, yang dimana katup epiglotis berfungsi untuk menutup saluran pencernaan dan saluran pernafasan, serta pita suara untuk membentuk suara yang keluar dari mulut kita dan membentuk karakter suara kita. Nah, yang selanjutnya yaitu trakea. Di sini, trakea berfungsi untuk menghubungkan laring ke bronkus. Nah, trakea kita tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin dan bersusun seperti pipa. Ketika kita memegang atau menyentuh leher kita seperti ini, kita akan merasakan seperti ada cincin yang bersusun menyerupai pipa. Nah, itulah tulang rawan yang biasa kita sebut dengan trakea. Nah, selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini memiliki percabangan menjadi dua. Bronkus ini berfungsi untuk menghubungkan trakea dengan paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Nah, selanjutnya bronkus menyalurkan udara ke paru-paru. Nah, di sini organ selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru memiliki peran yang sangat vital, yang sangat penting dalam sistem pernafasan kita sebagai manusia. Dan paru-paru kita terbungkus oleh selaput yang bernama pleura. Nah, selanjutnya ada bronchiolus, percabangan dari bronkus. Nah, bronchiolus ini bercabang menjadi banyak dan berujung pada alveolus. Nah, bronkus ini berfungsi untuk mengatur banyak atau volume udara yang keluar atau masuk ke dalam paru-paru kita. Dan bronkus ini memiliki percabangan yang sangat banyak, bahkan jutaan, tergantung menyesuaikan dengan jumlah alveolus pada paru-paru kita. Dan selanjutnya ada alveolus. Nah, alveolus ini berbentuk seperti biji kecil yang jika dipecahkan maka akan keluar alveolus-alveolus lainnya. Dan sesuai riset yang saya baca, ketika alveolus pada manusia dipecahkan, dapat memenuhi satu lapangan tenis besar. Nah,
di alveolus ini terdapat banyak sekali kapiler darah, karena pada alveolus kita disitulah tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Jadi, alur pernafasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Di dalamnya paru-paru ada bronkiolus dan alveolus. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan. Yang pertama yaitu mekanisme pernafasan dada. Nah, ada terbagi lagi mekanisme pernafasan dada. Ada fase inspirasi atau udara masuk dan fase ekspirasi atau udara keluar. Nah, pada fase inspirasi ini rongga dada kita membesar dan paru-paru kita mengembang. Maka dari itu, tekanan udara yang ada dalam paru-paru mengecil sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang selanjutnya fase ekspirasi. Pada fase ekspirasi, rongga dada kita mengempis dan paru-paru kita mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru membesar dan udara keluar dari dalam paru-paru. Nah, mekanisme yang selanjutnya ada mekanisme pernafasan diafragma. Nah, untuk fase inspirasi pada mekanisme ini, ketika udara masuk ke dalam paru-paru, maka diafragma kita akan mendatar serta paru-paru akan mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru akan mengecil dan udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya fase ekspirasi pada mekanisme diafragma. Ketika fase ekspirasi, diafragma kita akan mengembang dan paru-paru kita akan mengempis sehingga tekanan udara dalam paru-paru akan menjadi besar dan udara dalam paru-paru akan keluar. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.